Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan satu topik, yaitu rekam kesehatan elektronik. Paparan ini bersifat sebagai pengantar agar saudara-saudara sekalian nantinya dapat mempelajari lebih lanjut tentang topik ini dengan berbagai referensi lain, atau pada referensi lain yang nanti disertakan melalui link pada kelas perkuliahan daring. Ada 3 topik yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah konsep dasar rekam kesehatan elektronik. Kemudian yang kedua adalah manfaat dari rekam kesehatan elektronik. Dan yang ketiga adalah ruang lingkup dari rekam medis elektronik, di mana rekam medis elektronik ini merupakan bagian daripada rekam kesehatan elektronik. Sebelum lebih lanjut, kita perlu ketahui terlebih dahulu adalah dasar penyelenggaraan dari rekam kesehatan elektronik atau rekam medis elektronik. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Pada penjelasan pasal 46 khususnya, di situ disebutkan bahwa pencatatan rekam medis itu menggunakan teknologi informasi elektronik. Selain itu ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, juga khususnya pada pasal 56. Di situ disebutkan bahwa rumah sakit itu wajib melakukan pencatatan pelaporan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukannya melalui SIM RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Selain itu, ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis. Pada pasal 2, khususnya ayat 1 dan ayat 2, tepatnya ayat 1, menyebutkan bahwa rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik. Nah, itu satu pernyataan yang sangat jelas bahwa dapat diselenggarakan pencatatan pelaporan itu secara elektronik, atau rekam medis elektronik bisa diselenggarakan, dengan kata lain seperti itu. Nah, selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Strategi Kesehatan Nasional. Di dalam pernyataannya di situ disebutkan bahwa penerapan dari teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan itu sudah menjadi satu tuntutan dari organisasi di bidang kesehatan, bahkan satu tuntutan juga di masyarakat itu dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh organisasi tersebut. Nah, salah satu implementasi dari strategi kesehatan nasional itu adalah yang pertama itu layanan kesehatan kepada individu dalam bentuk telemedicine, konsultasi, kemudian ada SIM RS, kemudian ada SIMPUS, di mana SIM RS itu juga merupakan satu aplikasi atau satu tools yang digunakan dalam mendokumentasikan layanan-layanan kesehatan yang bersifat individu yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien yang berkunjung ke rumah sakit tersebut. Nah, demikian juga dengan SIMPUS, itu merupakan suatu aplikasi atau platform yang digunakan oleh puskesmas di dalam mendokumentasikan pelayanan yang diberikan secara individual kepada masyarakat yang berkunjung atau yang membutuhkan pelayanan di puskesmas. Nah, selain layanan kesehatan individu, implementasi kesehatan nasional juga sudah
terimplementasi dalam bentuk layanan kesehatan masyarakat berupa surveillance penyakit misalnya, yang sudah mengadopsi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada juga sistem informasi yang berkaitan dengan pencatatan pelaporan program-program kesehatan, seperti misalnya program kesehatan penanggulangan penyakit, pencegahan penyakit. Kemudian sistem informasi pencatatan pelaporan yang berkaitan dengan program gizi misalnya, program AIAKB, dan program-program kesehatan lainnya yang dikembangkan oleh otoritas tertentu. Nah, ketika kita ingin mengetahui gambaran dari rekam kesehatan elektronik, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu beberapa definisi atau batasan-batasan pengertian daripada rekam kesehatan elektronik ini sebagai suatu konsep tertentu. Johan Harlan misalnya di sini menyebutkan bahwa rekam kesehatan elektronik adalah rekam medis seumur hidup dari pasien dalam format elektronik dan bisa diakses dengan komputer dari satu jaringan dengan tujuan utama menyediakan atau meningkatkan perawatan serta pelayanan kesehatan yang efisien dan terpadu. Nah, ini di sini disebutkan bahwa rekam kesehatan elektronik ini juga disebut juga dengan rekam medis pasien, seperti itu. Cuman dalam bentuk formatnya adalah format elektronik, itu dengan menggunakan komputer. Itu tujuannya tadi menyediakan atau meningkatkan perawatan serta pelayanan kesehatan pasien agar efisien dan terpadu. Nah, menurut Johan Harlan juga, rekam kesehatan elektronik ini menjadi salah satu kunci utama agar pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit ini menjadi terpadu atau terintegrasi, seperti itu. Nah, ketika misalnya di sistem informasi kesehatan misalnya kita bicara bahwa perlu adanya integrasi pelayanan kesehatan, nah maka menurut Johan Harlan ini salah satu strateginya adalah dengan menggunakan pendekatan rekam kesehatan elektronik. Dengan demikian nanti antara satu fasilitas pelayanan kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang dalam hal ini adalah rumah sakit bisa saling terintegrasi, berbagi, dan menggunakan data secara bersama-sama dengan satu simpul, yaitu rekam kesehatan elektronik. Rekam kesehatan elektronik juga digambarkan oleh Amatayakul. Amatayakul menyebutkan bahwa rekam kesehatan elektronik ini harus memenuhi paling tidak 3 kriteria. Antara lain, yang pertama adalah mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Artinya sumbernya ini adalah dari berbagai sumber penghasil atau produsen data, seperti rumah sakit misalnya, fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan lain, itu menjadi sumber yang memproduksi data. Nah, ini harus terintegrasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data pada titik pelayanan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pelayanan terhadap satu orang pasien itu sebetulnya ada berkaitan dengan satu orang pasien itu berkaitan dengan ada data administrasi, kemudian ada data klinisnya, kemudian ada data tentang keuangannya, ada juga data tentang pelayanan penunjang. Nah, maka dari data-data tersebut itu menyatu pada satu titik pelayanan yang berpusat kepada pasien. Jadi sumbernya adalah pelayanan terhadap pasien itu akan mengumpul, mengerucut kepada satu titik pelayanan.
walaupun datanya itu adalah tadi data administrasi, data keuangan, dan data-data lainnya. Data logistik misalnya yang digunakan oleh pasien itu apa saja, itu akan menyatu pada satu titik alur pelayanan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rekam kesehatan elektronik juga mesti memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan. Artinya di sini adalah bahwa rekam kesehatan elektronik ini juga diharapkan mampu memberikan satu dukungan kepada dokter dalam hal ini atau tenaga kesehatan lainnya dalam mengambil satu keputusan untuk memberikan pelayanan ataupun perawatan kepada pasien. Nah, selanjutnya rekam kesehatan elektronik atau disingkat juga atau disebut juga dengan electronic health record itu merupakan satu kegiatan mengkomputerisasikan isi rekam kesehatan dan proses yang berhubungan dengan rekam kesehatan itu. Nah, pada awalnya rekam kesehatan di Indonesia ini masih dikenal dengan istilah rekam medis. Jadi rekam kesehatan sama juga dengan rekam medis. Bahkan sampai saat ini pun masih beberapa rumah sakit atau beberapa komunitas tertentu di Indonesia itu masih menggunakan istilah itu, rekam kesehatan, ya sama juga dengan rekam medis, kurang lebih seperti itu. Walaupun sebetulnya ada beberapa hal ya secara per definisi atau secara teori, secara konsepnya itu ada perbedaan antara rekam kesehatan elektronik dengan rekam medis elektronik. Nanti kita lihat seperti apa perbedaannya. Nah, pemikiran yang menyamakan tadi antara rekam kesehatan dengan rekam medis itu sama kurang lebih itu karena berkaitan dengan perdefinisi dari rekam medis itu sendiri. Nah, di mana rekam medis itu sendiri juga didefinisikan sebagai suatu himpunan fakta tentang kehidupan seseorang, pasien dan riwayat penyakitnya termasuk keadaan sakit, pengobatan saat ini dan lampau yang ditulis oleh para praktisi kesehatan dalam upaya mereka memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Jadi ini kan kayak semacam apa ya istilahnya kronologis dari perjalanan status kesehatan pasien tersebut dari awal sampai akhir gitu. Nah, itu juga mungkin disebut juga atau didefinisikan juga sebagai istilah rekam jejak kesehatan seseorang. Itu. Nah, mari kita lihat apa itu rekam medis elektronik, kemudian rekam kesehatan elektronik, apa bedanya? Nah, mungkin di sini ada sedikit bisa tergambar nantinya. Di sini disebutkan bahwa rekam medis elektronik adalah rekaman atau catatan elektronik tentang informasi terkait kesehatan seseorang yang dibuat, dikumpulkan, dikelola, digunakan, dan dirujuk oleh dokter atau nakes lainnya yang berhak atau yang berwenang di satu organisasi pelayanan kesehatan. Nah, ini kata kuncinya adalah proses tadi, mulai dari pengumpulan, kemudian perekaman, kemudian pengelolaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang tadi itu dilakukannya pada satu organisasi pelayanan kesehatan, pada satu organisasi pelayanan kesehatan. Ini salah satu kunci dari rekam medis elektronik. Nah, sedangkan dari rekam kesehatan elektronik itu adalah rekaman atau catatan elektronik tentang informasi terkait kesehatan seseorang yang mengikuti standar interoperabilitas nasional dan dapat dibuat, dikumpulkan, dikelola, digunakan, dan dirujuk
oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berhak atau berwenang pada lebih dari satu organisasi pelayanan kesehatan. Nah, ini juga kata kuncinya, ada kata interoperabilitas dan lebih dari satu organisasi pelayanan kesehatan untuk rekam kesehatan elektronik. Kan berbeda dengan rekam medis elektronik tadi itu. Nah, ini ada kata kuncinya interoperabilitas dan lebih dari satu organisasi. Apa itu interoperabilitas? Interoperabilitas itu adalah kemampuan dari dua sistem atau lebih yang saling bertukar informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkannya itu. Tentunya interoperabilitas ini adalah sederhananya adalah kemampuan dari sistem untuk saling bertukar dan menggunakan informasi yang dipertukarkan. Nah, ini berarti butuh atau perlu adanya suatu protokol yang disepakati bersama antar sistem-sistem yang terkoneksi tadi itu. Ini berarti tidak satu atau tidak tunggal, berarti dia majemuk, dia banyak. Kemudian juga diperkuat lagi dengan ini, dan berlakunya ini pada lebih dari satu organisasi pelayanan kesehatan. Nah, ini betul, artinya kalau interoperabilitas itu pasti lebih dari satu, karena ada proses komunikasi tadi antara satu sistem dengan sistem lainnya gitu. Sedangkan kalau tadi rekam medis elektronik itu adalah hanya berlaku pada satu unit organisasi pelayanan kesehatan itu saja. Nah, ketika kita bicara rekam kesehatan elektronik, di mana data itu akan dikumpulkan pada satu titik dan digunakan oleh beberapa unit organisasi pelayanan kesehatan, tentu harus ada standarisasi, harus ada prosedur yang disepakati. Nah, itulah yang kemudian dibungkus dengan istilahnya standar interoperabilitas yang memang harus disepakati atau dibuat terlebih dahulu agar bisa terjadi komunikasi antar satu sistem dengan sistem lainnya seperti itu. Nah, ada satu istilah lagi selain rekam medis elektronik atau rekam kesehatan elektronik, ini adalah rekam kesehatan personal. Apa sih rekam kesehatan personal itu? Rekam kesehatan personal adalah satu rekaman atau catatan elektronik tentang informasi terkait kesehatan yang mengikuti standar operabilitas nasional dan dapat ditarik dari berbagai sumber, namun dikelola, dibagi, serta dikendalikan oleh individu. Nah, ini hampir-hampir sama dengan rekam kesehatan elektronik, cuman yang mengendalikannya atau yang menjadi pengendalinya itu adalah si pasien atau individu itu sendiri gitu. Nah, ini berkaitan dengan data-data riwayat kesehatannya ya, atau riwayat yang berkaitan dengan pengobatan dirinya dan lain sebagainya, khusus tentang diri dia seperti itu, atau individu yang bersangkutan saja gitu. Tapi kalau yang direkam kesehatan elektronik adalah semua pasien yang melakukan pelayanan kesehatan di organisasi pemberi pelayanan kesehatan. Itu datanya bisa disaling pertukarkan antar satu organisasi pelayanan kesehatan yang satu dengan yang lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin yang perlu diketahui agar kita bisa memahami secara lebih lanjut tentang konsep dari rekam kesehatan elektronik itu adalah ada yang namanya komputerisasi rekam medis. Nah, komputerisasi rekam medis itu dibagi menjadi beberapa level. Ya, ada kurang lebih 5 level. Nah, level pertama adalah rekam medis terotomasi. Nah, ini maksudnya terotomasi itu adalah ada beberapa fungsi atau ya bagian yang sebagian itu sudah terotomatisasi atau terotomasi. Nah, ini misalnya
bagian registrasi itu sudah melakukan otomatisasi, namun rekam medisnya itu masih tetap pusatnya itu atau medianya itu adalah masih menggunakan media kertas seperti itu. Cuman beberapa fungsi lainnya seperti tadi pendaftaran, kemudian jadwal untuk pelayanan dokter itu sudah menggunakan otomatisasi atau otomatisasinya sudah berfungsi seperti itu, sudah menggunakan fungsi terotomasi seperti itu. Tapi dia masih menggunakan media kertas itu menjadi media utama untuk pencatatan pelaporan atau pencatatan rekam medisnya. Kemudian yang level kedua itu ada yang namanya rekam medis berbasis komputer. Nah ini juga misalnya itu ada fungsi-fungsi atau dokumentasi dari rekam medis itu yang kertas itu di scan, dialih mediakan seperti itu, yang tadinya medianya kertas dirubah menjadi media digital seperti itu, di scan kemudian jadi file, kemudian disimpan di dalam media penyimpanan yang untuk penyimpanan data digital seperti itu, seperti misalnya nanti disimpannya di dalam disk, compact disk, kemudian hard disk, server atau cloud dan lain sebagainya. Kemudian yang level ketiga itu adalah rekam medis elektronik. Tadi udah dijelaskan sebetulnya yang lebih gamblang di awal bahwa rekam medisnya itu aktif untuk memberikan dukungan supporting pada pengambil keputusan, seperti misalnya memberi peringatan, kemudian dia dikelola dalam satu organisasi pemberi pelayanan kesehatan. Tadi seperti yang definisi di slide sebelumnya. Kemudian level yang keempat itu adalah rekam pasien elektronik. Itu rekam pasien elektronik. Di sini hampir sama dengan yang rekam kesehatan personal tadi yang pada slide sebelumnya seperti itu. Ini memuat informasi yang berkaitan dengan kesehatan personal, dikendalikan atau pasien itu sebagai center atau sebagai pusat pengendalinya. Nah kemudian yang level 5 itu adalah rekam kesehatan elektronik atau RKE. Nah ini dikelolanya oleh lebih dari satu unit organisasi. Ini sifatnya komprehensif dan butuh interoperabilitas. Jadi ini mungkin tingkatan yang komprehensif lah untuk satu digitalisasi dari rekam medis seperti itu. Nah kemudian saya masuk kepada subtopik yang berikutnya, itu yang berkaitan dengan manfaat dari rekam kesehatan elektronik. Mungkin di kesempatan ini saya akan hanya memaparkan 4 poin manfaat dari rekam kesehatan elektronik. Yang pertama adalah berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan. Tentu di berlakukannya rekam kesehatan elektronik itu nanti akan dapat memberikan satu dukungan atau dorongan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pasien seperti itu. Kenapa? Karena dalam satu jurnal penelitian disebutkan di situ atau ditemukan bahwa penggunaan rekam medis elektronik atau rekam kesehatan elektronik ini dapat meningkatkan kelengkapan catatan medis. Nah ini temuan pentingnya ada di sini. Jadi dengan menggunakan rekam medis elektronik ini atau rekam kesehatan elektronik ini, kelengkapan dari catatan medis ini meningkat seperti itu. Nah konsekuensinya apa? Dengan meningkatnya catatan medis dari si pasien itu tentu akan memberikan support informasi maupun data kepada tenaga kesehatan atau dokter untuk mengambil satu keputusan klinis
yang tepat sesuai dengan kondisi pasien seperti itu. Nah, ini dengan kata lain maka pelayanan kesehatannya akan berkualitas seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga manfaat dari rekam kesehatan elektronik ini juga tentu berkaitan dengan efisiensi waktu pelayanan. Nah, diharapkan dengan rekam kesehatan elektronik ini akan semakin cepat, akan semakin cepat pelayanannya. Karena apa? Karena misalnya data-data yang dibutuhkan ketika misalnya si tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya akan memberikan satu tindakan atau satu pelayanan kepada pasien itu, maka data-data yang dibutuhkan oleh petugas tersebut itu sudah tersedia 24 jam. Kapan saja dibutuhkan itu tinggal diakses, kemudian datanya juga up to date, real time. Nah, tentu ini ada prasyaratnya kalau misalnya sistemnya tidak crowded dan lain sebagainya. Dan ini bagian pembahasan lain lagi, artinya ini efisiensi waktu pelayanan ini juga diasumsikan dengan catatan tadi pendukung-pendukungnya seperti misalnya support listriknya, kemudian aplikasinya misalnya tidak terkena virus dan lain sebagainya, itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya atau sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Nah, selain itu kemudian ada manfaat dari sisi komunikasi dan dokumentasi tadi. Nah, data dan informasi tentang pasien itu akan didapatkan secara real time kalau kita menyelenggarakan rekam kesehatan elektronik. Nah, ini juga data yang up to date tadi, yang lengkap, itu juga akan memberi support kepada petugas kesehatan yang berwenang atau yang berhak istilahnya, petugas itu dapat mengakses kapanpun juga ketika dia membutuhkan data untuk penanganan terhadap pasien yang ditanganinya. Nah, ini kan salah satu bentuk komunikasi melalui data. Jadi data yang sudah misalnya data penunjang hasil pemeriksaan radiologi, lab dan lain sebagainya, itu sudah tersedia di tempat penyimpanannya. Dan ketika misalnya tenaga dokter yang membutuhkan informasi penunjang tadi itu, dia tinggal mengakses kapanpun dia perlu seperti itu. Itu satu bentuk komunikasi antara bagian lab misalnya atau petugas di laboratorium dengan si dokter. Itu bentuk, salah satu bentuk komunikasi dan dokumentasi yang cepat dan yang up to date atau yang real gitu. Nah, selain itu juga manfaat lain adalah rekam kesehatan elektronik ini juga diharapkan dapat mendorong tadi praktek dari petugas kesehatan secara profesional begitu. Kenapa mendorong praktek secara profesional? Ya karena setiap nakes itu tentunya akan bertindak profesional, bertanggung jawab itu dalam menangani pasiennya. Karena untuk menggunakan rekam kesehatan elektronik ini tentu hak akses untuk masuk ke dalam atau hak akses terhadap rekam kesehatan elektronik ini atau aplikasi yang dikembangkannya itu diberikan kepada petugas yang berwenang saja. Maka mau tidak mau bahwa petugas kesehatan ini harus menjaga kredibilitas dia secara betul-betul, karena apapun itu hak akses itu hanya diberikan kepada dia dan tidak bisa dipergunakan oleh orang lain. Maka proses logbook untuk pelacakan tindakan apa yang diberikan oleh tenaga kesehatan tertentu itu akan terlacak di dalam
rekam kesehatan elektronik ini, historinya. Nah, maka konsekuensinya itu tenaga kesehatan harus betul-betul memperhatikan tugas dan kewenangannya dan menjalankannya secara profesional, karena di situ bisa terlacak dan dapat diaudit secara elektronik, artinya siapa memberikan apa dan kapan, seperti itu. Nah, maka tindakan profesional lah yang kemudian dapat bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti suatu waktu ada hal-hal yang perlu diaudit atau diverifikasi lebih lanjut, seperti itu. Oke, nah berikutnya adalah ruang lingkup dari rekam medis elektronik. Kenapa di sini saya sebutkan ruang lingkup dari rekam medis elektronik? Karena tadi di awal disebutkan bahwa rekam medis elektronik ini merupakan bagian daripada rekam kesehatan elektronik, dan rekam kesehatan elektronik itu sumber atau inti prosesnya itu ada pada proses yang terjadi dalam rekam medis elektronik, seperti itu. Apa saja ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya itu adalah, pertama itu perekaman, sama dengan rekam medis konvensional yang menggunakan kertas, bahwa di dalam rekam medis elektronik juga diawali dengan satu perekaman. Perekaman itu merupakan satu aktivitas awal yang perlu dilakukan untuk mendokumentasikan berbagai macam informasi data yang berkaitan dengan pasien, seperti itu. Nah, untuk perekaman ini menggunakan berbagai media, misalnya ada tulis, kemudian ada suara, ada gambar, dan lain sebagainya. Nah, perekaman juga diistilahkan dengan pengumpulan data atau data collecting, seperti itu. Nah, data-data yang dikumpulkan ini berupa data administrasi, data klinik, data penunjang, pemeriksaan penunjang terhadap pasien, dan lain sebagainya. Nah, setelah data direkam, ruang lingkup berikutnya adalah penyimpanan. Data disimpan dalam rekam medis elektronik. Itu penyimpanan datanya ini disimpan dalam bentuk data digital. Disimpannya di mana data digital? Disimpan di dalam media disk, kemudian di dalam USB bisa, kemudian di dalam compact disk, di dalam hard disk, di dalam SSD, di dalam server, atau yang sekarang misalnya menggunakan teknologi cloud, itu bisa disimpan di situ dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk kertas lagi, tapi digital. Nah, kemudian setelah disimpan, data itu kemudian dilakukan proses pengolahan. Nah, pengolahan menggunakan proses-proses digitalisasi tentunya, artinya proses-proses atau metode-metode analisisnya, metode analisis yang menggunakan perangkat-perangkat komputer atau perangkat-perangkat elektronik, seperti itu. Nah, untuk apa pengolahan ini diperlukan? Nah, nanti pengolahan ini diperlukan untuk memberikan data itu nilai informasi yang bermakna, yang berfungsi untuk pengobatan lebih lanjut atau pengambil keputusan secara klinis itu lebih tepat, akurat, semata-mata untuk peningkatan kesehatan dari pasien, begitu. Nah, setelah data itu diolah, ada aspek keamanan yang tentunya menjadi ruang lingkup rekam medis elektronik. Nah, aspek keamanan ini menarik juga. Kenapa menariknya? Aspek keamanan ini banyak tipe atau banyak areanya. Seperti misalnya keamanan ini, kalau misalnya media itu penyimpanannya itu disimpan di server atau yang berbentuk fisik, seperti misalnya server, hard disk, USB, CD, dan lain sebagainya, yang bukan cloud seperti itu, yang bukan virtual, itu maka aspek keamanan fisik itu menjadi penting. Keamanan fisiknya
fisik untuk penyimpanannya tadi. Nah, kemudian selain itu keamanan juga bisa dilakukan melalui aspek administrasi. Apa aspek administrasi itu? Yaitu prosedur yang bisa diberlakukan untuk bisa mengakses, bisa masuk ke ruang penyimpanan seperti itu. Itu ada atau dilakukan keamanan dari aspek atau level administrasi. Nah, kemudian penggunaan misalnya password untuk mengakses komputernya, kalau itu menggunakan satu perangkat berbasis komputer. Nah, selain untuk masuk atau menggunakan komputer ada passwordnya, juga kepada perangkat lunaknya atau aplikasinya juga dilakukan proses pengamanan menggunakan misalnya pembagian hak akses, siapa yang menjadi super admin, siapa yang menjadi admin, siapa yang hanya menjadi operator, siapa yang menjadi misalnya administrator dan lain sebagainya. Ada penjenjangan hak akses yang dilakukan untuk mengakses software atau aplikasi di dalam rekam medis elektronik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah proses komunikasi dan penyajian, atau ruang lingkupnya ada ruang lingkup yang namanya komunikasi dan penyajian. Nah, komunikasi ini apa? Komunikasi ini berkaitan dengan data yang sudah disimpan tadi, yang sudah diolah, dikomunikasikan terhadap teman sejawat, tenaga kesehatan, terhadap dokter, terhadap perawat, terhadap bidan, atau tenaga-tenaga kesehatan lainnya yang berkaitan untuk menangani pasien tersebut. Itu dikomunikasikan datanya. Nah, kemudian berkaitan dengan penyajian juga ada, yaitu dilakukan proses diseminasi atau penyebarluasan informasi kepada publik. Misalnya 10 besar penyakit itu disajikan dalam bentuk profil rumah sakit atau profil puskesmas dan lain sebagainya yang sifatnya informasi publik. Kemudian yang terakhir itu adalah proses pemusnahan, sama juga dengan rekam medis kertas yang berbasis kertas. Rekam medis elektronik juga lingkupnya ada yang namanya pemusnahan juga. Pemusnahan, jadi data-data elektronik atau data digital juga harus dimusnahkan dalam batas waktu tertentu. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan, di situ disebutkan bahwa batasan data elektronik yang dapat dimusnahkan itu lebih besar atau sama dengan 25 tahun, artinya minimal 25 tahun. Itu boleh dapat dimusnahkan berdasarkan PP tersebut. Nah, itu adalah ruang lingkup dari rekam medis elektronik seperti itu. Nah, tinggal kalau misalnya mau dikonversikan ke dalam rekam kesehatan elektronik, proses ini terjadi kan di satu unit organisasi pelayanan kesehatan. Nah, bayangkan kalau ini terjadi di satu unit organisasi pelayanan kesehatan A, kemudian unit organisasi pelayanan kesehatan B juga melakukan proses ini juga. Nah, antara data yang disimpan di unit organisasi A dan B itu bisa dipertukarkan, bisa dikomunikasikan. Nah, itu sudah masuk, berubah menjadi rekam kesehatan elektronik, karena tadi lebih dari satu unit organisasi pelayanan kesehatan gitu. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa paparan tentang rekam kesehatan elektronik ini adalah sebagai satu pengantar semata. Nah, diharapkan nanti saudara-saudara dapat mempelajari lebih lanjut pada beberapa referensi lain yang membahas tentang topik atau sub-sub topik dari rekam kesehatan elektronik yang lain. Nah, selain itu juga saya sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa
bersamaan dengan paparan ini juga disertakan bahan paparan yang membahas tentang subtopik perkembangan rekam kesehatan elektronik, kemudian komponen dari rekam kesehatan elektronik, kemudian urutan implementasi rekam kesehatan elektronik, fitur dasar rekam kesehatan elektronik atau rekam medis elektronik, dan karakteristik dari rekam medis elektronik yang saya sampaikan atau saya sajikan buat saudara-saudara sekalian itu pada link kelas perkuliahan mata kuliah rekam kesehatan elektronik di Google Classroom. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.